Sebagian besar jenis peternakan adalah peternakan yang tertutup, namun sebaliknya di Asia, terutama di China, mereka beternak di ladang luas dan rawa-rawa, jutaan bebek berkeliaran bebas dan mencari makanan alami. Cina adalah negara terkemuka di dunia dalam memproduksi telur dan daging bebek. Pada tahun 2023 China menyumbang sekitar 700 juta butir telur dan 35.000 ton daging bebek di pasar global. Bagaimana cara Cina beternak jutaan bebek yang berkeliaran bebas di alam? Mari kita lihat dalam video ini. Namun sebelum lanjut pastikan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dimulai dengan membangun kandang standar, yang sepenuhnya memenuhi kondisi yang diperlukan, seperti kelembapan cahaya dan suhu, khususnya di area bertelur perlu dilengkapi dengan alas seperti jerami, untuk menciptakan kelembutan dan membantu melindungi telur dari kerusakan. Proses pemeliharaan dan perawatan spesies ini sangat teliti, dan membutuhkan banyak pengalaman saat bebek masih muda. Mereka perlu dibesarkan di lingkungan yang hangat dan bersih. Suhu kandang harus dijaga sekitar 20 derajat hingga 30 derajat Celcius, pada minggu pertama dan diturunkan secara bertahap setiap minggu setelahnya. Lampu pemanas dan tindakan kebersihan harus diterapkan secara ketat, untuk mencegah penularan penyakit. Pakan bebek dibagi sesuai dengan masing-masing tahap perkembangannya. Makanan utama bebek yang masih muda adalah campuran dedak dengan sayur-sayuran hijau dan rumput yang segar, sedangkan bebek dewasa memerlukan pakan yang mengandung protein, vitamin dan mineral. Selain itu pakan campuran dapat diberikan kepada bebek, seperti beras, siput dan makanan alami lainnya. Pola makan yang teratur tidak hanya membantu itik tumbuh dengan baik, tetapi juga meningkatkan produktivitas telur dan kualitas daging. Selain itu, sumber air harian juga berperan penting dalam meningkatkan produksi. Jumlah air yang dibutuhkan biasanya 3-4 kali lipat jumlah pakan. Pada saat cuaca panas perlu penambahan produk yang mengandung asam amino, dan elektrolit untuk menjaga kesehatan dan produktivitas telur. Setelah kurung lebih 150 hari pemeliharaan dan perawatan bebek sudah mulai bertelur. Bebek bertelur biasanya jam 2 hingga pukul 4 pagi, tetapi juga bisa berlangsung hingga jam 8 sampai pukul 9 pagi. Oleh karena itu, pengambilan telur-telur perlu dilakukan 2 hingga 3 kali sehari untuk memastikan kualitas telur. Setelah panen telur perlu diseleksi kemudian dibersihkan dengan larutan yang mengandung klorin, dengan konsentrasi 1250 ppm untuk memastikan kebersihan. Ini membantu menghilangkan bakteri dan mencegah masuknya virus penyebab pembusukan telur. Setelah mencuci telur perlu disimpan di tempat kering, atau di ruangan dingin pada suhu 18 hingga 20 derajat, untuk menjaga kualitasnya ditempatkan di nampan khusus untuk kemudian disalurkan pada konsumen. Ada yang dikirim ke tempat pembuatan telur asin. Setiap daerah memiliki resep yang berbeda untuk mengasinkan telur bebek. Ada yang hanya merendam telur dalam air garam selama 30 hari, namun ada juga beberapa daerah yang mengasinkan telur bebek dengan tanah merah khas. Setelah proses telur akan dirami dalam campuran lumpur yang terbuat dari tanah liat, air kapur, garam. Setelah sekitar 3 bulan telur akan otomatis mengering dan telur sekarang bisa digunakan. Sebelum menikmati lepaskan kulit telur, Anda akan mendapatkan bagian putihnya yang berwarna coklat tua transparan seperti agar-agar, dan bagian kuning telurnya yang berwarna abu-abu, hijau tua atau berwarna krem, yang wanginya khas. Namun saat pertama kali menikmatinya mungkin Anda akan merasa asing, dan sulit untuk melakukannya. Selain untuk diambil telurnya, daging bebek juga berperan penting dalam masakan.
Dengan berbagai metode penyiapan dari masakan tradisional hingga modern, daging bebek tidak hanya bergizi tetapi juga memiliki rasa yang unik, sehingga menjadikannya bahan yang ideal untuk banyak hidangan lezat seperti bebek bakar, bebek rebus, dan menu masakan lainnya. Sebagian besar bebek yang dihasilkan dari peternakan Cina dijual di pasar domestik, karena Cina memiliki populasi yang besar dan konsumsi daging bebek yang tinggi, sehingga sebagian besar produksinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Selain pasar domestik, produksi daging bebek juga diekspor ke negara-negara lain terutama ke negara-negara Asia dan Eropa. Negara-negara tujuan ekspor daging bebek antara lain, Hungaria, Jerman, Belanda, Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Sedangkan di Asia negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan negara Asia lainnya. Cina merupakan salah satu eksportir utama daging bebek di dunia, dan ekspor daging bebek menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi industri peternakan bebek di Cina. Kesuksesan China dalam beternak bebek salah satunya karena dukungan pemerintah. Pemerintah membantu peternak dengan mengirimkan ahli di bidang peternakan bebek, sehingga para peternak dapat memahami cara beternak yang baik dan efisien guna mendapatkan hasil produksi yang diinginkan. Peternakan ini juga membuka lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan China, sehingga dapat menekan angka pengangguran di negara tersebut. Hewan yang suka area terbuka dan luas, siput tumbuh di lingkungan alami yang sejuk. Di pagi hari yang sejuk, peternak pergi ke kebun untuk mencari siput dan tanaman yang paling sehat. Sebagian besar siput hasil buruan dibawa kembali untuk dikembangbiakkan. Keterlibatan petani dalam proses pembudidayaan siput, memungkinkan pengendalian yang menghasilkan generasi yang lebih produktif dengan lebih sedikit penyakit. Siput dibawa ke dalam ruangan peternakan yang dirancang dengan cermat untuk meniru kondisi kehidupan alami siput, memastikan siput tumbuh sehat dan berkembang biak secara konsisten. Makanan siput umumnya meliputi tepung jagung dan bubuk dedak padi. Selain itu, tambahan bubuk kalsium sangat penting untuk membantu siput mengembangkan cangkang yang kuat dan kokoh. Diberi makan secara teratur dan nutrisi yang cukup membantu siput tumbuh dengan cepat, mencapai berat dan ukuran yang dibutuhkan. Siput seringkali ditempatkan di tanah yang lembab dan kaya nutrisi untuk berkembang biak. Tanah yang lembab melindungi telur dari kekeringan, menjaga kelembaban yang cukup agar telur dapat menetas. Selama proses pemanenan, kotak tanah dan telur dikumpulkan secara bersamaan sebelum dipisahkan, dengan jumlah telur berpotensi menjangkau jutaan butir. Telur kemudian dipisahkan dengan hati-hati dari tanah untuk menghindari kerusakan, dan ditempatkan ke dalam kotak busa untuk inkubasi. Tanah dibasahi dengan air untuk menciptakan lingkungan yang lembab agar siput dapat berkembang. Selama proses perkembangan, telur harus memiliki warna yang sehat dan kulit telur harus tetap utuh. Setelah sekitar 2-3 minggu, telur-telur tersebut dipindahkan ke lingkungan alami sebelum menetas. Di luar peternakan, peternak menggunakan papan kayu untuk menciptakan lingkungan hidup alami, dan melindungi siput dari kondisi cuaca. Papan kayu diletakkan di tanah untuk membantu mempertahankan kelembapan yang diperlukan dan memberikan keteduhan, menciptakan lingkungan yang ideal bagi siput untuk tumbuh. Peternak membalikkan kotak telur yang sudah menetas, membiarkan siput muda yang menempel di sisi-sisi merangkak keluar sendiri, mengakses lingkungan alam tanpa perlu memanjat tepian kotak. Menyemprotkan kabut halus yang dikombinasikan dengan garam ringan larutan sebagai stimulan alami untuk mendorong sekresi lendir, sekaligus menjaga kelembapan. Siput adalah jenis hewan omnivora, dan mereka sangat menikmati memakan berbagai jenis sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau membantu siput tumbuh dengan cepat dan mencapai ukuran lebih besar dari biasanya. Inilah alasan banyak orang memilih beternak siput di luar ruangan untuk memanfaatkan sumber daya alam.
Biasanya siput ukuran dan berat ideal mereka setelah sekitar 5 hingga 7 bulan. Pemeliharaan menunggu hingga mencapai ukuran penuh dan memiliki cangkang kokoh adalah waktu terbaik untuk memanen. Siput diperiksa, dan yang retak parah atau cangkang yang terkelupas atau tanda-tanda penyakit dipisahkan. Siput dicuci dengan selang air untuk menghilangkan kotoran dan lendir, memastikan semuanya bersih dan aman sebelum disortir. Para peternak memasukkan siput ke dalam tas jaring agar mudah bernapas, dengan masing-masing tas mampu menahan berat rata-rata hingga 20 kg. Siput tidak diberi makan selama 1-2 hari untuk memungkinkan mereka membersihkan usus mereka secara alami. Ini membantu menghilangkan kotoran apapun dari tubuh mereka. Di pabrik pekerja menuangkan siput ke dalam tangki besar untuk dibersihkan, guna menghilangkan lumpur dan kotoran dari cangkangnya sebelum menjalani proses ekstraksi lendir. Siput ditempatkan pada alat khusus yang lingkungannya disesuaikan dengan ruangan yang hangat dan lembab. Ini adalah kondisi ideal untuk merangsang bekicot mengeluarkan lendir alaminya. Selain itu, muncul pula sebuah penemuan baru dalam proses ekstraksi lendir siput, mengandalkan sepenuhnya pada gerakan mekanis tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Penemuan ini tidak membahayakan siput dan juga menjaga integritas lendir. Lendir diproses melalui tahapan seperti penyaringan, pemurnian dan sterilisasi untuk menghilangkan kotoran, memastikan kemurnian lendir siput disediakan dan diaplikasikan dalam produksi kosmetik atau farmasi. Lendir bekicot menjalani tahap sterilisasi dan pemurnian, dengan mempertahankan nutrisi seperti alentoin, kolagen, elastin, dan komponen-komponen asam glikolat yang bermanfaat bagi kulit. Lendir tersebut dicampur dengan bahan lain untuk menghasilkan produk seperti serum, pelembab, dan masker, menawarkan nutrisi kulit yang efektif dan manfaat anti penuaan. Telur kecil yang menyerupai mutiara ini sering disamakan dengan kaviar dari daratan, karena rasanya yang lezat dan mewah. Dianggap sebagai makanan lezat yang mahal dan mewah di banyak restoran kelas atas. Hidangan ini sangat disukai oleh orang Eropa karena rasanya yang ringan dan lembut. Ia juga mengandung banyak nutrisi sehat, termasuk protein dan mineral. Daging siput sering diolah dengan berbagai cara termasuk bumbu masak dan pengalengan untuk pengawetan jangka panjang dengan tetap mempertahankan rasa khasnya yang kaya. Daging siput kalengan dapat digunakan dalam berbagai hidangan mulai dari makanan pembuka seperti siput yang ditumis dengan bawang putih atau saus mentega herba hingga kue isi atau menambah kedalaman pada rebusan hardi. Bagi banyak penduduk lokal dan pengunjung di Eropa, rasa daging siput yang lembut dan manis adalah bagian berharga dari budaya kuliner unik mereka. Siput mungkin adalah makhluk kecil di alam, tetapi mereka memainkan peran penting dalam industri kosmetik dan medis karena nutrisinya yang kaya akan lendir. Itu kehadiran siput dalam ekosistem berkontribusi terhadap keseimbangan lingkungan dengan menyoroti pentingnya mereka